Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Oli Rahman. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan Tata Boga dengan nomor NIM 2007524. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Membaca Terpandu terhadap tingkat kualitas pemahaman peserta didik tingkat sekolah menengah atas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana metode pembelajaran membaca terpandu ini berpengaruh pada tingkat pemahaman seorang peserta didik. Sekarang saya akan membahas bagian fenomena pada artikel ilmiah saya. Kegiatan membaca bagi masyarakat Indonesia berada pada kelompok bawah dibandingkan negara-negara lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh OECD pada tahun 2018. Sedangkan, menurut Puspendi Kemendikbud, kategori membaca di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kategori kurang, cukup, dan kategori baik. Kategori kurang berada pada presentasi sebesar 46,83%, sedangkan untuk kategori cukup berada pada presentasi 47,11%, dan kategori baik pada presentasi sebesar 6,6%. Menurut BPS pada tahun 2006 juga menyatakan bahwa kegiatan membaca di Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai media untuk mendapatkan informasi karena masyarakat Indonesia lebih banyak mendapatkan informasi dari televisi, radio, maupun media lainnya. Kemudian pada fenomena bagian pemahaman, dari observasi yang dilakukan di salah satu sekolah di Indonesia menyatakan bahwa tenaga pengajar, yaitu seorang guru di Indonesia ini, masih banyak memberikan pengajaran dengan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan metode ceramah saja, sehingga banyak peserta didik yang mengantuk, bosan, dan pasif selama kegiatan belajar mengajar. Sekarang kita akan berpindah kepada teori relevan, di mana teori relevan ini akan membahas tentang minat baca dan cara mengajar seorang guru. Minat baca dimunculkan dari usaha seseorang untuk membaca. Menurut Farida Rahim pada tahun 2005, menyatakan bahwa orang yang memiliki minat baca akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan yang lalu kemudian membacanya atas keinginan sendiri atau terdapat dorongan yang mempengaruhinya. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru diungkapkan oleh Slameto pada tahun 2005 menyatakan bahwa kualitas pengajaran seorang guru yang buruk akan mempengaruhi tingkat pemahaman serta didik yang buruk juga. Berikutnya akan berpindah ke bagian konfirmasi antara fenomena dengan teori relevan. Pada bagian fenomena menyatakan bahwa kondisi baca Indonesia berada pada kelompok bawah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal tersebut juga dinyatakan kurangnya minat baca orang Indonesia karena tidak ada usaha dari dirinya sendiri. Sedangkan untuk bagian fenomena di bagian pemahaman menyatakan bahwa cara pengajaran guru yang tradisional menyebabkan pemahaman yang buruk. Hal itu juga dinyatakan sejalan dengan teori relevan yang ada bahwa metode pembelajaran yang buruk mempengaruhi pemahaman serta didik yang buruk juga. Adapun penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Mind Mapping dan Gaya Belajar terhadap pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA, di mana pada penelitian tersebut membahas tentang pemahaman yang dilihat dari konsep mind mapping dan gaya belajar seorang siswa. Kemudian juga ada penelitian berjudul Peningkatan Minat Belajar dan Pemahaman Mahasiswa melalui penerapan problem based learning, di mana pada penelitian yang kedua itu melihat pemahaman dari cara belajar problem based learning. Untuk perbedaan dan kesamaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah membedakan pada metode pembelajaran yang diberikan, di mana saya memberikan metode pembelajaran membaca terpandu, sedangkan pada artikel-artikel terdahulunya itu yang pertama dengan cara mind mapping dan gaya belajar, dan yang kedua dengan cara problem based learning. Untuk kesamaannya, artikel kami ini melihat tingkat pemahaman dari berbagai metode pembelajaran yang diberikan. Adapun juga rumusan masalah pada artikel yang saya teliti ini, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu membaca terpandu. Yang kedua adalah mengetahui efektivitas metode belajar membaca terpandu terhadap pemahaman peserta didik tingkat SMA. Dan yang ketiga adalah mengetahui perbedaan hasil pemahaman peserta didik antara peserta didik yang melakukan kegiatan membaca terpandu dengan kegiatan membaca metode biasa. Penelitian ini dinilai penting karena nantinya hasil dari penelitian ini akan mempengaruhi cara mengajar seorang guru untuk menentukan metode apa yang penting, apa metode yang cocok untuk memberikan pembelajaran pada seorang peserta didik. Sekarang saya akan membahas bagian kajian teori, di mana pada kajian teori ini saya membagi menjadi membaca dan pemahaman. Membaca menurut KBBI adalah kegiatan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati.
mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan, mengetahui atau meramalkan, dan memperhitungkan atau memahami. Sedangkan membaca terpandu menurut Richardson pada tahun 2008 adalah merupakan kunci dari balance reading, instruction, serta merupakan unsur dari kegiatan belajar. Sedangkan untuk pemahaman, menurut M. Zul Fajri dan Ratu Aprilia pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa pemahaman berasal dari kata dasar paham yang memiliki arti mengerti dengan benar. Sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara untuk memahami. Pemahaman menurut W.S. Winkel pada tahun 1996 juga menyatakan bahwa mencakup tentang kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan maksud arti dari bahan yang akan dipelajari. Nana Sujana pada tahun 1992 membagi pemahaman menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama pada tingkat rendah, yaitu pemahaman terjemahan, tingkat kedua yaitu pemahaman penafsiran, dan yang ketiga adalah tingkat pemahaman pemaknaan ekstrapolasi. Setelah membahas bagian pendahuluan, sekarang saya akan membahas bagian metode penelitian. Pada metode penelitian di penelitian saya ini, saya menggunakan metode eksperimen dengan jenis desain penelitian pra-eksperimental. Desainnya berjenis static group comparison dengan pengambilan data berupa pretest dan posttest. Penelitian eksperimental ini bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, atau dapat dikatakan untuk menguji sebab akibat dari suatu variabel dengan variabel lainnya juga. Penelitian eksperimen dalam hal pembelajaran bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak suatu perlakuan pada kegiatan pembelajaran, mulai dari pendekatan, metode, strategi, atau media pembelajaran lainnya. Penelitian eksperimen ini dilakukan dengan cara membandingkan 2 buah kelompok, di mana satu kelompok mendapatkan perlakuan dan satu kelompok lain tidak mendapatkan perlakuan apapun. Untuk desain penelitiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikutnya adalah bagian instrumen pada penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan 3 buah instrumen. Yang pertama adalah pretest, kedua adalah materi bacaan, dan yang ketiga adalah posttest. Di mana pada pretest dan posttest ini menggunakan kuesioner, sedangkan untuk materi bacaan diberikan berupa file media saja. Kemudian untuk sumber data hasil penelitian ini didapatkan dari hasil pretest dan posttest dengan menghasilkan rata-rata nantinya. Untuk prosedur mendapatkan datanya, nantinya peserta didik mengisi pretest terlebih dahulu, kemudian ada kelompok yang mendapatkan perlakuan membaca terpandu dan ada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan sama sekali. Setelah mendapatkan perlakuan itu dibarengi juga dengan pemberian materi pembelajaran. Setelah membaca materi pembelajaran, peserta didik akan melakukan posttest dengan soal yang sama dan akan didapatkan hasil penelitian berupa nilai yang akan dianggap sebagai nilai pemahaman dari pretest dan posttest yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk partisipan pada penelitian ini, saya mengajak 20 orang peserta didik tingkat sekolah menengah atas kelas 11, mau dari jurusan IPA maupun IPS. Perlu diketahui, untuk jumlah responden atau jumlah partisipan pada penelitian eksperimen ini tidak diketahui, sehingga saya menggunakan 20 orang peserta didik untuk mendapatkan hasil penelitian. Sekarang saya akan membahas tentang bagian hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Sebelumnya, hasil dan pembahasan ini akan menjawab 3 rumusan masalah yang telah saya ucapkan di awal tadi. Untuk rumusan masalah pertama adalah, apa itu metode membaca terpandu? Membaca terpandu menurut buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar, membaca terpandu adalah sebuah kunci dari balance reading instruction, serta merupakan unsur atau elemen penting dalam pembelajaran. Dalam melakukan kegiatan membaca terpandu, peserta didik dilatih untuk menggunakan strategi decoding dan comprehending saat mereka membaca teks sesuai dengan kemampuan tingkat pemahaman mereka. Menurut Disney Kota Cirebon juga mengatakan bahwa membaca terpandu adalah sebuah teknik membaca di mana siswa secara individu membaca buku dengan nyaring yang dipandu oleh seorang guru. Guru memberikan contoh tentang cara baca, baik dari pelafalan maupun intonasinya, yang kemudian diikuti oleh siswa secara bergiliran. Sebelum membaca, siswa juga akan dibagi menjadi satu kelompok, di mana satu kelompok itu berisi 4 sampai dengan 5 orang. Jadi dapat dipahami bahwa kegiatan membaca terpandu adalah suatu cara membaca
yang dilakukan oleh peserta didik dengan dipandu langsung oleh guru, yang mana guru akan membacakan terlebih dahulu baik dari pelafalannya, baru kemudian diikuti oleh peserta didik, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman bagi peserta didik yang belum lancar membaca. Sekaligus membaca terpandu juga memberikan pengetahuan bagi peserta didik untuk melafalkan pembacaan dengan jelas. Sekarang saya akan menjawab masalah kedua, yaitu mengetahui efektivitas metode belajar membaca terpandu terhadap pemahaman peserta didik tingkat SMA. Di sini saya mengutip teori dari Fontes dan Pinel pada tahun 2010 mengatakan bahwa membaca terpandu adalah instruksi pembacaan kelompok kecil yang dirancang untuk memberikan pengajaran berbeda bagi setiap siswa untuk mendukung mereka dalam mengembangkan kemampuan membaca sesuai tingkat pemahaman yang mereka miliki. Kemudian Fontes dan Pinel juga mengungkapkan pada tahun 2017 menyatakan bahwa kegiatan membaca terpandu memberikan kontribusi melalui berbagai cara dalam perkembangan siswa sebagai pembaca, penulis, dan pengguna bahasa. Untuk menjawab rumusan masalah ini, saya melakukan pretest di mana dari hasil pretest ini didapatkan nilai maksimum sebesar 96 dan nilai minimum sebesar 12 dengan rata-rata nilai sebesar 60,6. Kemudian setelah pretest, saya memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran terpandu dan didapatkan hasil post-test setelah diberikan pembelajaran itu sebesar nilai maksimum post-test yaitu sebesar 88 dengan nilai minimum sebesar 56 dengan rata-rata nilai sebesar 75,0. Untuk mengukur efektivitas ini, saya melihat dari selisih antara post-test dan pretest, di mana dari nilai post-test dan pretest ini saya kurang dan melihat hasil selisihnya untuk melihat efektivitasnya. Dari nilai post-test sebesar 75,0 dikurang dengan nilai pretest sebesar 60,6, maka didapatkan nilai sebesar 14,4. Dari hasil 14,4 ini saya ubah ke dalam bentuk persen, di mana 14,4 dikali 100% menjadi 14,4%. Dari hasil 14,4% itu saya simpulkan bahwa membaca terpandu ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang tidak terlalu efektif untuk pemahaman peserta didik, dikarenakan hanya memberikan efektivitas sebesar 14,4% dan kurang dari 25%. Saya menyatakan kurang efektif juga dikarenakan sejalan dengan teori yang diberikan oleh Fontes dan Pinel ini, bahwa kontribusi membaca terpandu ini ada pada perkembangan membaca, menulis, dan menggunakan bahasa, tetapi tidak dengan pemahaman. Berpengaruh kepada pemahaman, tetapi hanya berpengaruh sedikit, yaitu sebesar 14,4%. Selanjutnya saya akan menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu adalah mengetahui perbedaan hasil pemahaman peserta didik antara yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode membaca terpandu dengan membaca biasa. Pada rumusan masalah ini, saya mengutip teori-teori tentang penyampaian materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran yang saya kutip di sini adalah kutipan teori dari Wills yang menyatakan bahwa strategi penyampaian materi bervariasi, yaitu lebih dari satu cara, akan menyebabkan terbentuknya lebih banyak jalur yang menuntut kepada informasi baru yang tersimpan. Hal ini berarti akan ada lebih banyak cara untuk mengakses informasi yang nantinya dapat digunakan untuk mengingat kembali informasi tersebut setelah disimpan dalam pusat otak dalam memori jangka panjang. Kemudian Wills juga mengungkapkan bahwa ketika otak menerima sebuah informasi yang diulang-ulang dalam beberapa cara, terdapat sebuah proses untuk penyiagaan untuk mengkode informasi tersebut menjadi lebih efisien. Dari hasil penelitian yang saya lakukan untuk kelompok membaca biasa ini, didapatkan hasil pretest dengan nilai maksimum sebesar 88 dengan nilai minimum sebesar 12 dengan rata-rata nilai sebesar 50,8. Untuk hasil proses sendiri didapatkan nilai maksimum sebesar 100 dengan nilai minimum sebesar 32 dengan rata-rata proses sebesar 64,4. Untuk mengetahui efektivitas membaca biasa pada pemahaman ini, saya mengukur nilainya dari nilai selisih antara proses dan pretest, di mana didapatkan nilai sebesar 13,6 dari selisih tersebut.
13,6 ini saya ubah ke dalam bentuk persentase, di mana didapatkan persen sebesar 13,6. Dapat dibandingkan dari kegiatan membaca terpandu dengan membaca biasa ini, bahwa membaca terpandu kepada pemahaman didapatkan efektivitas sebesar 14,4%, dan membaca biasa terhadap pemahaman mendapatkan efektivitas sebesar 13,6%. Maka dapat dibandingkan bahwa membaca terpandu ini memiliki efektivitas yang lebih baik daripada membaca biasa. Walaupun persentasenya berbeda sedikit, tetapi hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Wills. Jika seseorang guru memberikan cara pengajaran yang bervariasi, maka hal itu mempengaruhi pemahaman. Hal tersebut juga terbukti karena kegiatan membaca terpandu ini adalah kegiatan di mana siswa membaca secara individu dipandu langsung oleh pelafalan seorang guru. Hal tersebut merupakan dua variasi belajar. Jika dibandingkan dengan membaca biasa, seorang siswa membaca sendiri, tentu saja terdapat efektivitas yang lebih baik dari cara membaca terpandu ini. Kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah membaca terpandu merupakan suatu kegiatan membaca dengan cara guru membimbing bacaan siswa sesuai dengan teks yang dibaca. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan bacanya. Membaca terpandu tidak dapat dijadikan sebuah fokus pembelajaran untuk seorang guru untuk meningkatkan pemahaman, terutama dikarenakan membaca terpandu ini memberikan kontribusi melalui perkembangan siswa dalam membaca, menulis, dan penggunaan bahasanya. Namun ada baiknya jika seseorang guru menggunakan metode membaca terpandu ini lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode membaca biasa, karena memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan membaca biasa. Sekian pemaparan materi dari artikel ilmiah yang telah saya teliti. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.